Halo sahabat kicau mania, selamat datang kembali di channel Murai Batu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pakan ya, extra fooding dari eh, berbagai macam serangga ya yang biasa kita berikan untuk burung kicau kita, untuk burung murai batu khususnya. Yang pertama, jangkrik. Jangkrik adalah extra fooding utama untuk mendongkrak performa stamina dan volume suara burung petarung seperti murai batu, kacar, cucak hijau, dan lain-lain. Kandungan nutrisi utama pada jangkrik adalah protein tinggi 55% sampai 60%, membuat otot, memperkuat bulu, dan sumber energi utama. Lalu kandungan lemaknya ada di kisaran 10 sampai 15% yang dapat menjaga suhu tubuh dan kilau bulu dari burung kicau. Lalu hormon alami, progesteron dan estrogen untuk memicu kegacoran. Jadi adanya hormon ini yang dapat mendorong dari burung kicau kita menjadi gacor. Lalu kalsium dan asam amino bagus untuk struktur tulang dan kecerdasan merekam suara. Jadi yang kita kenal murai batu dapat mengikuti ya, atau bisa merekam suara dari berbagai burung. Jadi isiannya ya gitu, simpelnya saya isiannya. Nah, ini manfaat dari jangkrik. Lalu manfaat utamanya mendongkrak power dan stamina, membuat suara burung lebih tembus dan bertenaga. Pemicu birahi, mengatur performa burung agar rajin berkicau. Jadi birahi ini berpengaruh kepada kegacoran burung itu sendiri. Lalu pada saat mabung, jangkrik itu adalah nutrisi yang terbaik, mempercepat rontoknya bulu tua dan menumbuhkan bulu baru yang sehat. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari jangkrik itu sendiri. Yang pertama, dari segi pemberian, kelebihannya sangat mudah didapat, murah, dan disukai hampir semua burung kicau. Lalu kekurangannya, kaki belakang yang tajam bisa melukai tenggorokan burung. Lalu dampak yang ditimbulkan dari pemberian ini, jangkrik, nutrisinya bisa ditingkatkan lewat pakan jangkrik atau good loading. Jadi sebelum diberikan kepada kepada burung itu, jangkrik bisa kita tingkatkan nutrisinya dari pemberian pakannya ya. Lalu kekurangannya over porsi, memicu over birahi atau OB, membuat burung terlalu agresif atau ciak bulu. Lalu kesehatan, jangkrik putih atau baru ganti kulit sangat lunak dan mudah dicerna. Nah, jangkrik yang kotor, lembab membawa bakteri pemicu penyakit pencernaan. Nah, ini ada tips penting ya, ekstra bagi pemberian jangkrik kepada burung. Wajib bersihkan, selalu buang kaki belakang yang bergerigi, sayap dan kepala yang keras sebelum diberikan ke burung. Jadi tapi biasanya sih para kicau mania biasanya memberikan jangkrik yang belum berbulu ya. Rata-rata sih jangkrik yang berbulu itu tidak jadi burungnya itu sudah tidak mau ya memakannya. Nah, gunakan trik good loading. Ya, jadi yang tadi berikan makanan jangkrik dengan wortel, kunyit atau daun mengkudu 24 jam sebelum diberikan ke burung agar nutrisinya berlipat ganda. Lalu disiplin porsi, jaga konsistensi takaran harian, misal 3 pagi 3 sore untuk menjaga kestabilan emosi dan birahi burung. Itu dari jangkrik ya. Lalu yang selanjutnya kroto.
Nah, ini salah satu yang paling populer dan yang mungkin paling termahal ya. Kroto atau telur larva semut rangrang adalah pakan premium extra fooding terbaik untuk merangsang kicauan, mengatasi stres, dan mendinginkan suhu tubuh burung seperti burai batu, kacer, cucak hijau, dan lain-lain. Kandungan nutrisi utama, protein hewani tinggi, sangat mudah diserap tubuh untuk sumber energi bersih. Kadar airnya tinggi, menjaga dehidrasi, agar si burung tidak dehidrasi, memberi efek sejuk pada tubuh burung. Lemak rendah, nah ini lemaknya rendah ya, aman diberikan tanpa risiko burung menjadi kegemukan. Nah, lalu vitamin B kompleks dan kolin mendukung kesehatan saraf dan kecerdasan merekam suara. Nah, ini juga baik untuk mendukung kesehatan saraf dari burung ya, dan kecerdasannya merekam suara. Lalu manfaat utama, memicu kegacoran, sangat cepat merangsang burung untuk rajin berkicau. Obat macet bunyi, nah ini salah satunya ya, solusi instan untuk memulihkan burung yang drop mental, stres, atau pasca sakit. Nah, pakan utama trotolan, teksturnya yang super lunak, sangat aman untuk pencernaan anak burung. Jadi bagi peternak ini sangat aman untuk pencernaan trotolan. Lalu kelebihan dan kekurangannya, nah ada kelebihannya ya. Kualitas pakan sangat disukai burung, tekstur lunak dan 100% mudah dicerna. Lalu kekurangannya mudah basi, hanya tahan 1-2 hari di suhu ruang. Kroto basi bisa memicu keracunan pada burung. Lalu efek tubuh bersih, menyejukkan, cocok sebagai peredam saat cuaca panas atau pasca over birahi. Nah, jadi saat pada mungkin kalau burungnya ya over birahi itu bisa diberikan kroto. Lalu kekurangannya harganya mahal, ya tergolong mahal. Stok sering langka di pasaran saat musim hujan. Lalu dampak perilaku instan, mendongkrak mental tarung untuk persiapan lomba. Dan kekurangannya pemberian terlalu sering membuat burung manja dan ketergantungan, pilih-pilih pakan. Nah ini juga ya, jika terlalu sering diberikan dan sangat banyak mungkin ya porsinya, itu bisa menyebabkan burung menjadi milih-milih pakan. Lalu tips pentingnya ya, wajib bersih. Buang semua rangrang dewasa yang ikut terbawa agar tidak menggigit lidah tenggorokan burung. Trik penyimpanan agar awet hingga 3-5 hari, bersihkan kroto, taruh di wadah kering, tertutup, lalu simpan di kulkas. Dan ingat ya, bukan di freezer. Angin-anginkan sebelum disajikan. Jadi setelah disimpan di kulkas, pada saat sebelum pemberian itu diangin-anginkan. Aturan porsi untuk harian cukup berikan 1-2 kali seminggu, 1 sendok teh. Tingkatkan porsi hanya pada H-2 atau H-1 menjelang lomba. Nah, lalu ada lagi ulat Hongkong yang selanjutnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ulat Hongkong adalah extra fooding atau EF bersifat panas yang diandalkan untuk mendongkrak emosi bertarung, menaikkan birahi instan, dan menghangatkan tubuh burung. Kandungan nutrisi utama, protein tinggi 48% sampai 50%. Nah, mendukung kekuatan fisik dan stamina. Jadi memberikan kekuatan fisik dan staminanya. Dan lemaknya ini sangat tinggi ya. Untuk ulat Hongkong mungkin yang paling tinggi 30% sampai 33%. Sumber kalori besar yang memberikan efek panas hangat. Kitin, serat kasar, kulit luar yang keras dan sulit dicerna. Nah, ini ya, jadi
sahabat kicau mania mungkin ya tahu ya kalau ulat Hongkong ini memiliki kandungan kitin namanya, yang ini menyebabkan kulitnya itu sangat keras. Manfaat utama: pemicu emosi dan mental tarung, sangat cepat menaikkan keberanian burung menjelang lomba. Penghangat suhu tubuh, menjaga kondisi fisik tetap prima saat musim hujan atau cuaca dingin. Membantu mabung, molting sifat, panasnya efektif merontokkan bulu tua yang susah lepas. Nah, jadi ini bisa membantu mempercepat proses mabungnya ya. Kelebihan dan kekurangan: harga dan stok sangat murah, mudah didapat dan awet disimpan lama. Lalu kekurangannya, kulit coklatnya yang keras bisa mengganggu sistem pencernaan burung. Lalu efek lapangan: instan, mendongkrak power dan kegalakan burung petarung di gantangan. Lalu kekurangannya, pemberian berlebihan memicu over emosi, membuat burung terlalu agresif atau ciak bulu. Dampak fisik: solusi cepat untuk mengatasi burung yang lesu atau kurang bergairah. Lalu kekurangannya, efek samping kronis jika overporsi dalam jangka panjang bisa memicu katarak, kebutaan, dan obesitas. Jadi jangan terlalu banyak diberikan ya. Lalu tips penting ekstra, utamakan yang putih. Nah, berikan ulat Hongkong yang baru berganti kulit berwarna putih karena teksturnya lunak dan 100% aman untuk pencernaan. Nah, ini sebelumnya saya membuat video ya juga ya, pemberian ulat Hongkong bagi anakan atau lolohannya ya, lolohan murai batu. Ini yang usia 1-3 hari itu keseringan saya berikan yaitu yang berwarna putih. Lalu potong kepala: untuk burung kecil atau sensitif, buang kepala ulat sebelum diberikan agar rahangnya tidak menggigit dinding lambung burung. Aturan porsi ketat: jangan digunakan sebagai menu harian utama, berikan hanya sebagai settingan lomba, misal H-1 atau beberapa jam sebelum gantang. Lalu sebanyak 2-5 ekor atau saat cuaca sedang ekstrim dingin. Nah, biasanya itu saat cuaca dingin ya cocok sekali memang ya, karena kandungan lemaknya mungkin yang tinggi. Lalu yang keempat itu ulat kandang. Nah, di sini ada ulat kandang juga ya. Ulat kandang larva dari kumbang Alpitobius diaperinus. Nah, jadi adalah jenis extra fooding berukuran kecil yang sering disebut sebagai alternatif terbaik dari ulat Hongkong. Nah, berbeda dengan ulat Hongkong yang panas, ulat kandang bersifat lebih dingin dan sangat aman digunakan sebagai pakan harian utama. Nah, jadi kalau ulat Hongkong tadi kita berikan jarang-jarang lah, 1 minggu berapa kali. Nah, ini bisa menjadi pakan alternatifnya. Kandungan nutrisi utama: protein tinggi sekitar 48% sampai 52%, setara dengan ulat Hongkong, sangat bagus untuk otot dan stamina harian. Lalu lemaknya itu rendah hingga sedang, jauh lebih rendah kalori dibanding ulat Hongkong, sehingga tidak membuat burung kegemukan. Kadar airnya seimbang, menjaga kebugaran dan hidrasi tubuh burung tanpa membuat pencernaan terganggu. Exoskeleton, kulit yang lebih tipis. Nah, jadi mengandung kitin yang jauh lebih lunak sehingga sangat mudah dicerna. Lalu manfaat utamanya: menjaga kegacoran harian secara stabil, sangat bagus untuk membuat burung rajin berkicau tanpa efek samping over birahi yang meledak-ledak, dan alternatif pakan burung kecil. Ukurannya yang mungil membuat ulat kandang menjadi pakan favorit untuk burung kecil seperti pleci, kolibri, ciblek, atau perenjek, serta sangat aman untuk anakan trotolan. Penstabil birahi dan emosi: sering digunakan para pemain lomba untuk meredam emosi burung yang terlalu galak akibat overporsi.
jangkrik atau ulat Hongkong. Nah, ini bisa untuk alternatif jangkrik juga ternyata. Sangat aman ya, jadi ulat kandang ini. Kelebihan dan kekurangannya, nah ada juga ya. Lalu faktor pencernaan. Kelebihan, kulitnya tipis dan lunak, sangat aman dikonsumsi harian tanpa risiko merusak lambung. Lalu kekurangannya, karena ukurannya yang sangat kecil, butuh jumlah porsi yang banyak agar burung merasa kenyang. Lalu dampak perilakunya, nah kelebihannya menjaga stamina tetap prima dan burung tetap aktif bergerak tanpa memicu perilaku agresif atau ciak bulu. Lalu kekurangannya, kurang instan jika digunakan untuk mendongkrak emosi bertarung menjelang lomba. Kurang instan, jadi pemberiannya mungkin ya harus diberikan rutin sebelum-belumnya. Lalu perawatan pakan, lalu sangat murah dan awet dipelihara, cukup diberi makan polat atau ampas tahu. Lalu kekurangannya, jika kondisi kandang ulat lembab, ulat kandang mudah terserang jamur yang bisa bikin burung mencret. Harus dijaga juga berarti ulatnya. Lalu tips penting ekstra, metode pembersihan wajib. Ulat kandang biasanya hidup di media kotoran ayam atau limbah peternakan. Sebelum diberikan ke burung, wajib diayak untuk memisahkan dari debu kotoran media. Lalu berikan pakan bersih seperti wortel atau daun pepaya selama 24 jam agar sisa kotoran di dalam perut ulat itu keluar. Penyajian yang tepat, berikan ulat kandang di wadah cepu khusus yang memiliki batasan melengkung ke dalam, karena ulat ini sangat aktif bergerak dan mudah merayap keluar dari wadah pakan biasa. Settingan harian versus lomba sangat cocok dijadikan menu wajib harian, misal 1 sendok teh pagi dan sore. Namun menjelang H-1 lomba, biasanya porsi ulat kandang dikurangi, diganti dengan jangkrik atau ulat Hongkong untuk mendongkrak emosi petarungnya. Jadi begini ya, tadi sudah kita bahas satu persatu. Pertama dari jangkrik, lalu yang selanjutnya kroto, ulat Hongkong, dan ulat kandang. Nah, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Jadi nih, mana nih yang sahabat kicau mania yang paling menjadi favoritnya? Ya, disesuaikan saja pemberiannya, untuk apa tujuannya dan waktu pemberiannya itu pasti sangat berpengaruh. Sekian video dari saya. Salam kicau mania, salam murai batu. Terima kasih.